ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatah jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang Allah Ta'ala berkahi ini, di salah satu dari hari raya kaum muslimin, maka marilah kita manfaatkan momen ini untuk selalu mengingat sebab kenapa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita tidaklah diciptakan oleh Allah untuk mengejar dunia. Kita tidaklah diciptakan oleh Allah untuk mengejar cinta atau ridho dari manusia. Tapi kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk senantiasa beribadah kepadanya, menjadikan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kesehariannya adalah untuk menopang kehidupan akhirat kita, ditujukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin serta manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala terkadang menguji hamba-hambanya, terkadang menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, Allah firman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak difitnah atau tidak diberikan ujian? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh telah kami uji manusia-manusia sebelum mereka agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Maka ini ikhwata sekalian adalah di antara tujuan mengapa Allah menguji manusia. Dan di antara ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Bahwasanya setiap umat mereka memiliki ujian masing-masing, dan fitnah atau ujiannya umat ini adalah ujian harta. Jamaah sekalian, para ulama mereka memberikan nasihat kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari ujian ini. Kita bisa selamat dari yang namanya fitnah al-mal, fitnah harta. Di antara yang mereka nasihatkan yang pertama adalah hendaknya seorang muslim untuk senantiasa mencari penghasilan dari sumber yang halal. Maka janganlah seorang muslim untuk mengambil penghasilan dari sumber yang haram. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini dari yang halal serta yang thayyib, yaitu yang baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata. Maka dari sini adalah perintah dari Allah Ta'ala. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengambil penghasilan dari sumber yang halal dan tidak mengambil dari sumber yang haram. Dan penghasilan atau sumber penghasilan di dunia ini sangat banyak, entah itu dari berdagang, berjual beli, atau bertani, atau beternak, atau bisnis-bisnis yang lain. Adapun yang Allah Ta'ala haramkan darinya hanyalah sedikit, dan yang Allah Ta'ala haramkan pasti di situ ada keburukan bagi manusia, entah di situ ada kezaliman atau ada penipuan dan lain-lain. Dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan hukum dengan adil untuk manfaatnya manusia. Dan makanan-makanan yang haram menghasilkan manfaat yang buruk bagi diri seorang manusia. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya biharam. Tidak masuk surga jasad yang diberikan makan dari yang haram. Maka dari itu janganlah kita mencari penghasilan dari yang haram. Maka dari itu dahulu para istri-istri para ulama, istri-istri salaf, mereka senantiasa menasehati suami-suami mereka ketika hendak keluar rumah untuk mencari nafkah. Mereka berkata, iyyaka wa kasbal haram. Janganlah kalian mencari dari penghasilan yang haram. Fa inna nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar. Karena sesungguhnya kami bisa bersabar dari kelaparan, tapi kami tidak bisa bersabar dari neraka. Oleh karena itu carilah penghasilan dari yang halal agar kita selamat dari fitnah harta ini. Kemudian yang kedua, ikhwatas sekalian, para ulama memberikan nasihat, hendaknya seorang manusia untuk senantiasa meyakini harta yang dia dapatkan datangnya dari Allah Ta'ala. Kita meyakini harta yang kita dapatkan datang dari Allah Azza wa Jal. Kita yakini dari hati kita, lalu kita ucapkan dari lisan kita, kemudian kita akui dari perbuatan kita. Maka dari hati kita akui yang memberikan semua rizki kepada kita, baik itu rizki harta, baik itu kesehatan maupun keamanan, semuanya datangnya dari Allah Ta'ala, bukan datang dari manusia. Adapun manusia, mereka hanyalah menyalurkan, hanyalah memberi rizki dari Allah Ta'ala. Baik itu ayah kita, baik itu pimpinan kita, bos kita, atau siapapun orangnya, mereka tidak bisa memberikan apapun kepada kita tanpa izin dari Allah Ta'ala. Dan kemudian juga kita akui dari lisan kita, kita mengatakan Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan rizki, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita katakan nikmat ini datangnya dari Allah, kesehatan ini datangnya dari Allah. Bukan kita katakan saya sembuh karena dokter fulan, saya mendapatkan uang dari warisan saya mendapatkan harta ini semata-mata karena kerja keras saya. Jangan kita katakan seperti itu. Tapi yang pertama kali kita katakan bahwasanya yang kita miliki ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala dalam Al-Quran menegur orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Bahwasanya orang-orang musyrik, mereka mengakui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Apa maksudnya? Mereka mengakui dengan hati-hati mereka bahwasanya nikmat yang mereka dapatkan datangnya dari Allah, lalu mereka mengingkari dengan lisan dan juga perbuatan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya harta saya ini adalah dari kerja keras saya, harta saya ini adalah dari banting tulang saya, harta saya ini adalah dari warisan saya. Kemudian juga mereka membuktikannya dengan perbuatannya. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, minta-minta dari selain Allah Ta'ala. Bahkan dikala kesulitan, mereka larinya berdoanya kepada selain Allah, bukan kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita untuk senantiasa mengakui dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan perbuatan kita, rizki yang kita dapatkan datangnya dari Allah semata. Kemudian nasihat para ulama yang ketiga berkaitan tentang masalah fitnah harta. Hendaknya seorang muslim untuk senantiasa menunaikan kewajibannya, yaitu kewajiban yang dibebankan kepadanya.
seorang suami dibebankan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan juga kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Maka wajib baginya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya ini. Lalu di antara kewajiban yang lain adalah untuk menunaikan zakat. Zakat yang ada pada hartanya, entah itu dalam perdagangannya, atau pertaniannya, atau peternakannya. Maka wajiblah seseorang untuk mengeluarkan zakat tersebut. Dan Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Yaitu orang-orang yang menimbun emas serta peraknya dan tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Yaitu pada hari nanti ketika mereka itu akan dipanaskan dengan api dari neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka akan dipanaskan kepada kening mereka, lalu perut mereka serta punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini adalah yang kalian timbun bagi diri-diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah harta-harta yang selama ini telah kalian timbun. Oleh karena itu, ikhwata sekalian, hendaknya kita untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita. Kita keluarkan nafkah yang diwajibkan kepada kita, entah kepada keluarga kita atau kepada orang tua kita, berikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan dari kita. Dan juga berkaitan tentang masalah zakat, jika kita tidak mengerti apakah di harta kita ada kewajiban zakat atau tidak, atau berapa jumlah harta zakat yang harus kita keluarkan, maka hendaknya kita bertanya kepada ahli ilmu. Kita datang kepada orang-orang yang mengerti, tanya kepada mereka. Katakan kepada mereka bahwasanya saya memiliki harta sekian dan sekian, apakah ada kewajiban zakat atas saya? Maka janganlah kita lari dari kewajiban ini, tidak mau bertanya tentang kewajiban yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Sesungguhnya kita semua akan ditanya atas harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwata jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat para ulama yang nomor 4 berkaitan tentang masalah ujian harta, yaitu hendaknya seseorang jangan mempergunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dalam hal-hal yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Entah harta tersebut dipergunakan atau dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sedangkan dia tidak menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Sebagian orang mereka menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya, bergembira dengan teman-temannya, sedangkan kewajiban atas keluarganya tidak diberikan atau tidak dikeluarkan olehnya. Maka ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebagian yang lain menghabiskan harta mereka untuk hal-hal yang haram, entah itu untuk minum-minum khamr, atau untuk datang ke konser-konser musik misalkan, atau untuk datang ke majelis yang di situ dipenuhi dengan ghibah dan juga keharaman. Maka itu adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian di antara hal lain ada mengeluarkan harta untuk menyemarakkan hal-hal kemaksiatan. Maka ini pun termasuk ke perkara yang haram. Walaupun dia tidak datang ke acara tersebut, tapi dia ikut mengeluarkan hartanya untuk menyemarakkan acara-acara tersebut, baik itu acara yang dipenuhi dengan kebid'ahan atau acara yang dipenuhi dengan kesyirikan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan, maka bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, nasihat para ulama berkaitan tentang masalah ujian harta. Hendaknya seseorang jangan menyombongkan diri dengan hartanya, jangan merendahkan orang lain dengan hartanya.
Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahukan tentang para penduduk neraka? Maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, kullu utullin jawazin mustakbir, yaitu setiap orang yang jahat, keras hatinya, rakus dalam mencari harta, kemudian dia sombong dengan harta tersebut. Lalu dalam hadis yang lain Nabi SAW pun bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil biji zarrah dari kesombongan. Lalu Nabi SAW menjelaskan apa kesombongan tersebut, yaitu batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Maka ikhwatar rahimani wa rahimakumullah, banyaknya harta kita bukan berarti kita lebih mulia daripada orang lain, dan orang lain hartanya lebih sedikit dari kita bukan berarti mereka lebih hina daripada kita. Allah Ta'ala dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya yang paling bertakwa di antara atau paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Maka dari itu kemuliaan di sisi Allah digapai dengan bertakwa kepadanya, digapai dengan kekuatan iman kepadanya. Bisa jadi orang yang hartanya lebih sedikit daripada kita, dia itu lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka bisa jadi bawahan kita atau pembantu kita, dia lebih mulia daripada kita karena dia itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Maka janganlah kita menjadikan harta sebagai tolak ukur kedudukan di hadapan Allah Ta'ala. Hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan juga ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dzinurain Al-Utsman wa Abi Sibtain Ali wa mannihim bi karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم